Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Abdurrahman dari kelas 11.5 SMA 16 Negeri Palembang. Hari ini saya akan mempresentasikan biografi singkat dari tokoh pembaru Islam yang paling berpengaruh di abad ke-20, yaitu Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal lahir pada 9 November 1877 di Sialkot, Punjab, yang sekarang adalah wilayah dari Pakistan. Beliau lahir dari keluarga muslim kelas menengah yang sangat taat beragama. Ayahnya, Nur Muhammad, adalah seorang sufi yang menanamkan kecintaan mendalam pada Al-Quran sejak Iqbal masih kecil. Fondasi spiritual inilah yang nantinya membentuk karakter Iqbal sebagai pemikir besar dunia Islam. Beliau juga memiliki kedua orang tua yang sangat berpengaruh dalam kehidupannya. Ayahnya, bernama Syekh Nur Muhammad, adalah seorang penjahit kelas menengah yang sangat religius dan taat. Dikenal sebagai seorang sufi lokal yang memiliki kedalaman spiritual. Peran pentingnya ialah yang menanamkan kecintaan mendalam pada Al-Quran dan membentuk fondasi moral spiritual Iqbal sejak kecil. Ibunya bernama Imam Bibi, seorang wanita yang sangat solehah, dermawan, dan dihormati di lingkungannya. Wafat pada tahun 1914 yang membuat Iqbal sangat terpukul hingga menulis puisi ratapan tentang sang ibu yang sangat menyentuh. Selain itu, Iqbal adalah sosok intelektual yang luar biasa karena ia berhasil menjembatani pemikiran timur dan barat. Beliau menyelesaikan pendidikan dasarnya di Sialkot sebelum melanjutkan ke Government College di Lahore. Haus akan ilmu, beliau melanjutkan studi ke Eropa pada tahun 1905. Beliau meraih gelar sarjana hukum di Universitas Cambridge di Inggris dan gelar doktor di bidang filsafat dari Universitas Munich di Jerman. Gelisah melihat umat Islam terjajah dan mundur, Iqbal menilai penyebab utamanya adalah hilangnya semangat berpikir kritis atau ijtihad, sikap pasrah yang keliru, dan gagap menghadapi modernitas Barat. Ada beberapa hal yang membuat beliau spesial. Yang pertama adalah beliau penyair sekaligus filsuf besar. Iqbal menggunakan puisi magisnya bukan cuma untuk seni, tapi sebagai alat ampuh untuk membakar semangat dan menyadarkan umat Islam yang sedang tertidur. Yang kedua adalah jembatan sempurna bagi timur dan barat. Beliau menguasai hukum dan filsafat barat, namun tidak kehilangan identitas Islamnya. Yang ketiga, beliau adalah bapak spiritual dari lahirnya sebuah negara. Beliau bukan politikus praktis yang memimpin perang, namun visinya yang tajam menjadi fondasi utama. Selain itu, Muhammad Iqbal juga meninggalkan beberapa karyanya hingga saat ini. Yang pertama adalah The Reconstruction of Religious Thought in Islam yang diterbitkan pada 1930. Karya paling ilmiah dan monumental yang berisi kumpulan ceramah Iqbal untuk merekonstruksi kembali pemikiran keagamaan Islam. Yang kedua adalah Asrar Ikhudi atau Rahasia-Rahasia Diri yang terbit pada 1915. Karya puisi filosofis pertamanya yang memperkenalkan konsep Khudi atau ego. Yang ketiga adalah Bal-i Jibril, yaitu Sayap Jibril yang diterbitkan pada 1935. Dianggap sebagai karya seni bahasa Urdu terbaiknya yang berisi refleksi spiritual dan doa-doa filosofis mendalam. Pada akhirnya, Muhammad Iqbal wafat pada 21 April 1938 di Lahore dalam usianya yang ke-60 tahun. Meski beliau telah tiada, sebelum Pakistan resmi merdeka, warisan pemikirannya tentang pentingnya mengintegrasikan iman, akal, dan aksinya tetap hidup sampai hari ini. Pesan terbesar Iqbal untuk kita semua adalah
Hidup ini bukanlah untuk merenung dalam diam, melainkan bergerak dan terus menciptakan. Nah, dari presentasi tadi yang saya sampaikan, kita lebih mengenal tokoh Islam bernama Muhammad Iqbal. Mungkin segitu dulu presentasi dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.